Perkenalkan, saya Dara Ramadhani dengan NIM 22140400131. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang adat atau kebiasaan masyarakat Nagari Supayang yang berhubungan dengan matematika. Adapun tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk mengetahui adat atau kebiasaan di Nagari Supayang serta menambah wawasan bagi saya sendiri maupun orang-orang yang menonton video saya ini. Dan semoga video yang saya bikin ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Sebelumnya saya akan menceritakan sejarah daerah Nagari Supayang. Nagari Supayang terletak di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo. Nama Supayang berasal dari kata sumpah hyang di Pasahati yang artinya sumpah dewa atau hyang yang memberi kesaktian. Ini merujuk pada salah satu peristiwa ketika nenek moyang orang Minangkabau masih memeluk agama Hindu-Buddha. Rujukan sejarah pertama pada Nagari Supayang ada di awal abad ke-16. Ketika itu, tahun 1514 Masehi, terjadi kudeta di Istana Pagaruyung sehingga Raja Alam Maharaja Dewang terpaksa melarikan diri ke Nagari Koto Anau di Kubong Tigo Baleh. Para datuk dari Kubong Tigo Baleh kemudian bertemu di Supayang dan bersumpah setia kepada Maharaja Dewang. Dengan dukungan para datuk ini, Maharaja Dewang berhasil mengusir Maharaja Parakrama, si penyerobot tahta, kembali ke Damasraya pada tahun 1524. Itu berarti pada awal abad ke-16 Supayang telah menjadi nagari yang penting. Kubong Tigo Baleh adalah konfederasi tiga baleh nagari, yaitu ada Nagari Solo, Selayo, Guga, Koto Anau, Cupa, Gantong Ciri, Kinari, Moropaneh, Gaung, Panyakalan, Sirukam, Supayang, Sari, Alahan, dan Tigo. Luha Kubong Tigo Baleh adalah nama asli dari wilayah yang kemudian menjadi Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jadi dapat disimpulkan nama Supayang itu terjadi karena adanya sumpah para dewang untuk setia pada Maharaja Dewang. Pada pertengahan atau akhir abad ke-18, Supayang telah menjadi tempat ziarah. Objek ziarah di Nagari Supayang adalah makam Syekh Muhsin. Syekh Muhsin sendiri adalah seorang penyebar agama Islam di Solo dan Sijinjong. Beliau adalah murid dari Syekh Baharuddin dari Ulakan, atau tokoh ulama terkenal di Pariaman. Banyak cerita rakyat mengenai kesaktian atau karomah Syekh Supayang ini. Salah satunya yang terkenal adalah kabarnya salah satu muridnya adalah seekor harimau. Karena alimnya harimau itu, maka ia kemudian berubah menjadi manusia dan meneruskan syair Islam Syekh Muhsin dengan nama Syekh Kukuy. Ia diberi nama Kukuy kabarnya karena tangan harimau, tak dapat digunakan menggenggam seperti tangan manusia. Syekh Muhsin merupakan khalifah atau guru Tarekat Asyatariyah melalui sanad Syekh Baharuddin Ulakan, Syekh Abdul Rauf Singkil, dan Syekh Ahmad Al-Kushahi. Makam Syekh Muhsin telah menjadi salah satu situs cagar budaya yang tercatat sebagai situs cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumbar atau BPCB dengan investasi 04 BCB TBA 15/2007. Lokasi beliau terletak di Jorong Koto Kubang, Supayang Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo. Makam Syekh Muhsin memiliki luas bangunan 72 meter kuadrat dan lahan 625 meter kuadrat. Makam tersebut terletak di depan bangunan surau dan telah diberi gobah. Di dalam makam sendiri terdapat beberapa makam, yaitu diantaranya ada makam Syekh Muhsin, kakaknya yaitu Syekh Mukhshan, murid beliau itu Syekh Kukut, serta makam-makam keluarga lainnya. Makam Syekh Muhsin sering didatangi oleh para peziarah. Biasanya mereka berziarah ke makam Syekh Muhsin pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Syawal dan Muharram dan pada waktu tertentu lainnya. Umumnya makam Syekh Muhsin dikunjungi seminggu menjelang bulan Ramadan datang. Para pengunjung biasanya berasal dari berbagai daerah, adapun dari Sijunjung, Bukit Tinggi, dan lain-lainnya. Tujuan dari mereka berziarah adalah untuk bernazar.
Sehingga pada waktu berziarah ada tradisi membantai kambing di makam beliau ketika hajat mereka sudah dikabulkan oleh Allah. Sebelumnya makam Syekh Mushim sendiri itu berbentuk rumah gadang. Nah, hal inilah yang berkaitan dengan matematika, yaitu proses pembangunan makam Syekh Mushim yang melibatkan berbagai ilmu matematika seperti geometri maupun lainnya. Berikut hubungan makam Syekh Mushim dengan matematika. Yang pertama, untuk bangunannya dari proporsi dan simetri. Rumah gadang atau ikon Minangkabau dibangun dengan memperhatikan proporsi dan simetri yang sangat presisi. Setiap bagian bangunan memiliki ukuran dan letak yang seimbang, mencerminkan pemahaman mendalam masyarakat Minang terhadap konsep geometri. Yang kedua itu pola ukiran. Ukiran-ukiran pada rumah gadang mengandung pola-pola geometris yang kompleks. Pola-pola ini tidak hanya bersifat dekoratif, tetapi juga mengandung makna filosofis dan simbolis. Analisis terhadap pola-pola ini dapat mengungkapkan pemahaman masyarakat Minang tentang konsep-konsep seperti transformasi geometri, simetri, dan fraktal. Ukiran ini menggunakan transformasi geometri yang dirotasikan sebesar 180 derajat. Rotasi dengan pusat rotasi sebesar O. Setiap ukirannya memiliki ukuran yang sama. Nah, disinilah peran matematika digunakan untuk membangun simetri dari pola-pola tersebut atau ukiran tersebut. Yang ketiga itu pengukuran dan perhitungan. Pembangunan rumah gadang melibatkan berbagai perhitungan yang akurat, mulai dari perhitungan luas tanah, volume bahan bangunan, hingga perhitungan sudut kemiringan atap. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Minang memiliki pengetahuan matematika yang cukup tinggi untuk membangun struktur yang kokoh dan fungsional. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan matematika dalam proses pembangunan rumah gadang ini. Sampai sekarang makam Syekh Mushim masih sering dikunjungi oleh penziarah-penziarah dari berbagai daerah lain. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan menambah wawasan dari teman-teman sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum